Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribuan kenikmatan kepada kita yang tidak dapat kita hitung dengan jari kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curah sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan materi kultum pada sore hari ini, izinkan saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk merenungkan sebuah lagu yang biasa kita dengar, yang biasa dinyanyikan oleh Abdullah Gimnastiar, atau yang biasa kita sapa dengan A'agim. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Dalam lagu tersebut, meskipun sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa dalam hidup ini, ada sesuatu yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Sebelum saya mulai kultum pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke kebun memetik melati. Melati putih, harum baunya. Jika ingin hidup diberkahi, bersihkan dulu hati dari prasangka buruknya. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Di dalam tubuh manusia, ada satu bagian kecil yang sangat menentukan kehidupan kita, yaitu hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Yaitu apa? Hati. Artinya apa, sahabat? Jika hati kita bersih, maka tutur kita akan lembut, sikap kita akan ramah, dan kita tidak mudah marah. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan iri, dengki, dan kebencian, maka hidup kita akan terasa sempit dan tidak tenang. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Ada satu kisah yang sangat indah dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering melewati sebuah jalan di kota Mekah. Di jalan tersebut ada seorang wanita yang sangat membenci Rasulullah. Setiap kali Rasulullah melewati jalan tersebut, maka wanita tersebut akan melempari beliau dengan kotoran dari atas rumahnya. Namun Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah membalasnya. Bahkan setiap melewati jalan itu, beliau melewati dengan sabar. Suatu hari Rasulullah SAW lewat jalan itu, namun tidak ada kotoran yang dilemparkan. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau malah justru menanyakan kepada orang di sekitarnya, di mana wanita yang biasanya ada di rumah itu. Ternyata wanita itu sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat?
Rasulullah malah justru menjenguk orang yang sakit itu. Sesampai di rumahnya, wanita itu sangat terkejut dan merasa sangat malu karena orang yang justru disakitinya malah menjenguknya dengan penuh kebaikan. Akhirnya wanita itu menangis karena tersentuh oleh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini kita belajar bahwa hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hati yang sangat bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, bahkan kepada orang yang menyakitinya sekalipun. Padahal kadang dalam kehidupan kita, hanya perkataan kecil saja, kita sudah sulit memaafkan. Ada sebuah quotes yang sangat indah. A beautiful heart is better than a beautiful face. Yang artinya, hati yang indah lebih berharga daripada wajah yang indah. Karena wajah hanya dilihat oleh manusia, sedangkan hati dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Fatayat rahimakumullah, mari kita mulai menjaga hati kita dengan beberapa hal sederhana. Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga, tidak iri dengan rezeki orang lain. Yang keempat, selalu berprasangka baik dan berusaha untuk menjaga hati agar tetap bersih. Karena hati yang bersih akan membuat hidup lebih nyaman. Sahabat Fatayat rahimakumullah, saya tutup kultum singkat ini dengan sebuah pantun. Pergi ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membeli kurma. Harta habis masih bisa dicari, tapi hati yang rusak sulit sembuhnya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari iri, dengki, sombong, kebencian, dan semoga kita sebagai sahabat Fatayat selalu diberi hati yang lembut, hati yang penuh kasih, dan hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.